Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu tentang bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, yang disebut juga dengan teori VSEPR. Atau dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori VSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Jadi bisa dibilang teori domain elektron ini penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah lanjut, pasangan elektron itu sendiri ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan pasangan elektron terikat atau yang disingkat dengan PEI, dan ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas yang disingkat dengan PEB. PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antar pasangan elektron atau antar domain ini pada atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dengan PEI dan lebih besar daripada tolakan antar PEI. Oke, sekarang kita langsung saja meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektronnya. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan rumus AXE, di mana A itu adalah atom pusat, X itu adalah PEI, sedangkan E adalah PEB. Titik-titik di sini nanti untuk mengisi jumlah PEI-nya berapa dan jumlah PEB-nya berapa. Untuk menentukan jumlah PEI atau X, kita tinggal lihat saja jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Sedangkan untuk menentukan jumlah PEB atau E, yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X kali B per 2. EV adalah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah PEI-nya, dan B adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Jadi misal yang diikat adalah atom H, ingat H elektron valensinya 1, berarti agar stabil butuh 1 elektron, makanya B-nya sama dengan 1. Kemudian yang diikat misal O elektron valensinya ada 6, berarti agar stabil butuh 2 elektron. Nah, kalau yang diikat adalah golongan 7, misal F, Cl, Bri, berarti kebutuhan elektronnya adalah 1. Nah, untuk menentukan elektron valensi, adik-adik bisa lihat nomor golongannya ya. Jadi, elektron valensi itu sama dengan nomor golongan. Oke, kita langsung saja ke contoh. Misal, kita ingin meramalkan bentuk molekul dari NH3. Dari rumus molekul NH3 ini, kita sudah bisa menentukan atom pusatnya ya, yaitu N, karena jumlahnya paling sedikit. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan X-nya, atau jumlah PEI-nya, yaitu sama dengan jumlah atom yang diikat atom pusat, yaitu 3. Sekarang kita tinggal menentukan jumlah PEB atau E-nya, yaitu E sama dengan elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya adalah N itu adalah golongan 5, berarti elektron valensinya adalah 5, dikurang dengan X kali B. X-nya tadi sudah ketemu ya, yaitu 3, berarti 3 dikali, yang diikat adalah H, berarti kebutuhan elektronnya adalah 1, atau B-nya adalah 1, berarti dikurang 3 kali 1, per 2. 3 dikali 1, 3, 5 dikurang 3, 2, 2 per 2 sama dengan 1. Berarti jumlah PEB atau E-nya sama dengan 1. Jadi, untuk molekul NH3, rumusnya adalah AX3E1. Nah, kalau rumusnya AX3E, berarti bentuk molekulnya adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Jadi, misal kalau rumusnya AX2, berarti bentuk molekulnya linear. Kalau rumusnya AX3 berarti bentuknya
trigonal datar atau segitiga datar, dan seterusnya. Atau kalau adik-adik mau gambarkan juga bisa, atom pusatnya kita tulis di tengah, kemudian ada 3 PeI, berarti ada 3 atom yang diikat. Kita misalkan yang diikat adalah X, kita tulis di sini. Kemudian ada 1 PeB, pasangan elektron bebas, lalu PeI-nya kita hubungkan. Nah, di sini kelihatan dia membentuk segitiga piramida. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kedua, yaitu kita ingin meramalkan bentuk molekul dari CH4. Di sini atom pusatnya adalah C, kemudian jumlah PeI atau X-nya adalah 4. Sekarang kita tinggal tentukan jumlah PeB atau E-nya. Jadi E sama dengan elektron valensi atom pusat, karena atom pusatnya adalah C, dan C adalah golongan 4, berarti elektron valensinya 4, dikurang X, X-nya adalah 4, dikali dengan B. B itu adalah kebutuhan elektron atom yang diikat, berarti kebutuhannya si H, yaitu tadi 1. Lalu dibagi dengan 2. Lanjut, 4 dikali 1, 4. 4 dikurang 4, 0. 0 per 2 adalah 0. Berarti jumlah PeB pada CH4 tidak ada. Jadi, kalau E-nya 0, E-nya tidak perlu ditulis ya. Maka rumusnya adalah AX4. Dan kalau rumusnya AX4, berarti nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jika ingin digambarkan, bentuknya seperti ini. Jadi atom pusatnya di tengah, kemudian ada 4 PeI. 1 di atas, kemudian 3-nya di bawah. Nah, di sini tidak ada PeB ya. Langsung kita hubungkan PeI-nya. Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga, yaitu meramalkan bentuk molekul dari CO2. Atom pusatnya adalah C, kemudian jumlah PeI atau X-nya adalah 2. Sekarang kita tentukan jumlah PeB-nya atau E-nya, yaitu E sama dengan elektron valensi C, yaitu 4, dikurang PeI atau X, yaitu 2, dikali dengan kebutuhan elektron O. Kebutuhan elektron O adalah 2 per 2. Jadi sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 4, 0. 0 per 2 adalah 0. Maka rumusnya adalah AX2. Jika rumusnya AX2, berarti bentuk molekulnya adalah linear. Dan jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini ya. Atom pusatnya di tengah, kemudian di sini X-nya, sini juga X atau PeI-nya, tidak ada PeB. Nah, kita perhatikan bentuknya lurus ya, makanya disebut dengan linear. Nah, di sini kita tambahkan X. Tadi lupa ya, boleh ditulis, boleh tidak sih sebenarnya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah PeI. Oke, lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Misal kita ingin menentukan bentuk molekul dari ion NH4+. Atom pusatnya adalah N, kemudian jumlah PeI atau X-nya adalah 4. Nah, sekarang menentukan jumlah PeB, karena NH4+ adalah ion, jadi menentukan jumlah PeB atau E-nya agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan molekul netral. Jadi kalau untuk ion, E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X dikali B dikurang M per 2, di mana M ini adalah muatannya. Kita langsung saja masukkan angkanya. Jadi E sama dengan elektron valensi atom pusatnya adalah N, berarti elektron valensinya adalah 5. Kemudian dikurang dengan X, X-nya 4, dikali B, B-nya adalah 1 karena yang diikat adalah atom H. Kemudian dikurang dengan muatannya. Muatannya adalah positif 1. Berarti 1 ya. Oke. Per 2. Nah, ini sama dengan 5 dikurang 4 dikurang 1 per 2. 5 dikurang 4, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 per 2 sama dengan 0.
Jadi jumlah PeB atau E-nya adalah 0. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX4. Nah, kalau AX4 tadi namanya adalah tetrahedral ya. Nah, lalu bagaimana kalau ionnya itu bermuatan negatif? Kita contohkan di contoh soal nomor 5. Misal NH2-. Caranya sama ya, seperti nomor 4. Atom pusatnya adalah N. Jumlah X-nya adalah 2. Kemudian E-nya sama dengan elektron valensi atom pusat, berarti elektron valensinya N yaitu 5, dikurang X 2, dikali B, B-nya adalah 1 karena yang diikat adalah H, dikurang muatan, muatannya adalah negatif 1. Berarti kita tulis min 1 per 2. Nah, ini sama dengan 5 dikurang 2. Di sini ada negatif ketemu negatif, jadinya positif 1 per 2. 5 dikurang 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadinya 4 per 2 atau sama dengan 2. Berarti rumusnya adalah AX2E2. Nah, kalau rumusnya AX2E2, berarti namanya adalah bentuk V atau bengkok. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak. Nah, agar adik-adik lebih paham, adik-adik bisa coba untuk mengerjakan latihan soal ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.